Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tes intelijensia umum bagian kemampuan verbal, materi, analogi, dan analitis. Sebelum masuk ke video pembahasan soal, seperti biasa kita bahas kisi-kisi terlebih dahulu. Nah, untuk video kali ini kisi-kisi tes intelijensia umum. Jadi sesuai keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024, TIU, tes intelijensia umum bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan, ada 3 ya, seperti di video pertama, kemampuan verbal, numerik, dan figural. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kemampuan verbal di analogi dan juga analitis. Untuk silogisme nanti di video berikutnya. Nah, analogi tujuannya adalah mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua. Jadi di sini udah disebutkan ada dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, di sini kisi-kisinya jelas ya, ada dua. Jadi nanti soalnya A berbanding B, ini nanti sama dengan C berbanding D. Nah, ini nanti semuanya saling terkait atau saling berhubungan. A berbanding A, B sama dengan C ke D, itu ada hubungannya. Nah, nanti kita jelaskan ya pola hubungannya. Kemudian yang akan kita bahas juga pada video kali ini adalah analitis, yaitu tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, ada penarikan kesimpulan. Untuk kisi-kisi yang lain nanti kita bahas sesuai videonya ya. Dan untuk saat ini kita cukup membahas analogi dan analitis. Oke, kita ke berikutnya. Setelah membahas kisi-kisinya, sekarang saya coba menjelaskan bentuk-bentuk atau cara mengerjakan bentuk-bentuk dari soal analogi dan juga cara mengerjakannya. Nah, berdasarkan tahun 2023 kemarin, analogi itu tidak hanya satu teman-teman. Jadi ada analogi kata dan juga analogi kalimat. Nah, analogi kata itu yang A banding B, AB sama dengan CD. Nah, ini memiliki hubungan. Sedangkan kalimat, nanti teman-teman diberikan sebuah kalimat ya. Terus nanti teman-teman diminta untuk mencari kalimat yang lain yang memiliki hubungan yang sama dengan soalnya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas keduanya, analogi kata dan analogi kalimat. Nah, sekarang bagaimana pola-pola hubungannya? Nah, biasanya seperti ini ya teman-teman. Jika ada kata A dan B, kemudian ini sama dengan C dan D. Nah, tips untuk mengerjakan soal analogi yang pertama adalah teman-teman itu harus pengetahuan umumnya harus bagus ya. Pengetahuan umum. Karena kata-kata yang diberikan ini pastinya umum ya. Pengetahuan umum, entah itu nama tempat, kata kerja, kata sifat, ataupun yang lainnya. Selain kata umum, teman-teman juga harus banyak perbendaharaan kata. Nah, ini caranya seperti apa biar bisa banyak? Ya, salah satunya adalah dengan sering latihan soal. Nanti kalau sering latihan soal, teman-teman bisa tahu pola-polanya, kata-katanya juga dari kata apa yang diambil. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat hubungan yang logis. Jadi buat hubungan logis dari kata-katanya. Nah, dari kata-kata. Nah, misalkan A bagian dari B. Nah, ini kan kita membuat hubungan ya, A dengan B, tapi yang logis. Jangan yang tidak logis ya. Jadi nanti jawabannya adalah C adalah bagian dari D juga. Seperti itu. Nah, pola hubungannya bisa A ke B atau bisa juga B ke A.
B bagian dari A begitu. Kemudian D bagian dari C seperti itu. Atau bisa juga A ke C, B ke D. Nah, bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus cari pola hubungan yang logis di antara kata-kata ini. Kemudian setelah logis tapi ternyata masih sama di opsi jawabannya ya. Nah, teman-teman harus cari yang ketiga adalah cari hubungan yang lebih spesifik. Nah, jadi teman-teman harus cari hubungan yang lebih spesifik. Nah, misalkan A bagian dari B, tapi ternyata yang ini bagian dari B ini adalah bagian yang genap misalkan. Kalau kita angka ya, di sini dia yang genap gitu. Nah, maka C dan D juga yang genap begitu. Ya, nanti kita ke contoh soal. Nanti teman-teman akan lebih mudah untuk ketika sudah masuk ke contoh soal. Kemudian yang keempat adalah teman-teman harus paham kesetaraan jenis kata. Nah, kesetaraan jenis kata. Nah, kata apa yang dimaksud? Nah, contohnya adalah kata benda misalkan. Nah, kemudian kata sifat ya, atau keterangan tempat, waktu, seperti itu. Nah, tempat atau waktu. Nah, jadi ketika A di sini adalah tempat, kemudian B misalkan kata kerja, maka yang C juga adalah tempat dan D juga kata kerja. Jadi hubungannya seperti itu ya. Harus memiliki pola hubungan yang logis. Oke, kurang lebih ini 4 ya yang teman-teman harus bisa tahu dan pahami untuk bisa menjawab soal-soal analogi kata dan kalimat. Kalimat juga seperti itu ya teman-teman. Harus ada pola hubungannya. Dan teman-teman harus bisa mencari hubungan yang logis. Ya, bisa dengan menambah kata, bahkan lebih spesifik akan lebih bagus karena itu akan memudahkan teman-teman untuk menjawab soal-soalnya. Oke, seperti itu kita mulai ke latihan soal. Nah, ini contohnya. Tual Maluku sama dengan. Nah, ini kan kita bisa tahu Tual itu kan salah satu kabupaten kota ya di Maluku. Nah, ini kan nama-nama kota nih yang ada di Indonesia ya. Jadi pengetahuan umum harus teman-teman banyak ya. Banyak mengetahui tentang pengetahuan umum terutama di tentang Indonesia. Nah, Tual bisa kita tulis salah satu kota di Maluku. Ya. Salah satu kota di Maluku. Coba kita cari hubungannya. Kinabalu salah satu kota di Sumatera. Benar apa enggak? Salah ya, karena Kinabalu itu ada di Kalimantan. Nah, ini kan pengetahuan umum ya teman-teman. Kemudian Bandung ada di Pulau Jawa. Nah, tadi Tual salah satu kota di Maluku, Bandung salah satu kota di Pulau Jawa. Nah, ini bisa. Kemudian Makassar, Sulawesi juga bisa. Ya, Jayapura, Papua juga bisa ya. Singkawang, Kalimantan. Ini juga Singkawang itu ada di Kalimantan juga ya. Nah, jadi benar ya, Kalimantan. Nih. Jadi Singkawang ini ada di Kalimantan. Nah, ini ternyata ada 4 pola hubungan yang sama. Makanya ketika telah mencari pola hubungan yang logis, teman-teman cari yang spesifik ya, spesifik seperti itu. Nah, coba kita spesifikkan yang pilihan B, C, D, E. B, C, D, E. Nah, Tual ini ibu kota bukan? Bukan ya. Jadi ini bukan ibu kota. Nah, sementara Bandung, Makassar, Jayapura ini adalah ibu kota. Nah,
Jadi jawaban yang tepat adalah E, karena Singkawang itu bukan ibu kota. Oke, seperti itu ya cara jawabnya. Jadi teman-teman harus cari pola hubungan yang logis. Kalau itu masih belum menjawab, teman-teman harus lebih spesifikkan lagi untuk bisa dapat jawabannya. Soal berikutnya, hiburan teras, upacara. Nah, jadi terkadang memang yang ditanyakan itu berbeda-beda ya. Tadi soal sebelumnya yang ditanyakan adalah pasangannya di sini sama di sini. Jadi misalkan tadi C, D. Nah, yang ditanyakan pada soal sebelumnya adalah C dan D-nya, yang diketahui hanya A dan B. Nah, sekarang soalnya yang ditanyakan hanya D saja. Oke ya. Jadi memang yang ditanyakan berbeda-beda, jadi kita juga pola hubungannya kita harus menyesuaikan. Sekarang, hiburan teras, upacara. Nah, di sini ada lelah, lapangan berdiri, halaman, hormat. Nah, di sini kan kalau kita lihat dari kesetaraan jenis kata, hiburan dan teras. Teras itu kan keterangan tempat ya. Tempat di sini. Nah, artinya di sini juga nanti harus tempat. Oke. Nah, kita eliminasi opsinya. A, lelah ini bukan tempat. Kemudian lapangan iya, berdiri bukan, halaman iya, hormat bukan. Karena hormat adalah bukan, hormat itu kata kerja ya. Nah, sekarang tersisa dua opsi, lapangan dan halaman. Nah, sekarang kita coba buat hubungannya. Hiburan teras, upacara. Nah, hiburan itu bisa kita hubungkan biasanya dilakukan di teras, ya, di teras. Nah, hubungan seperti itu. Kemudian ini sama dengan upacara, biasanya dilakukan di halaman atau di lapangan. Lebih tepatnya di lapangan ya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu cara jawabnya. Jadi kita diminta untuk mencari pola hubungannya, ya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan dengan mencari kata-kata yang tepat, menggunakan kesetaraan jenis kata. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Luka bengkak, pupuk. Nah, ini yang ditanyakan juga adalah yang D-nya ya. Ini apa? Nah, sekarang kita lihat pilihannya kebun, kotoran, subur, tumbuhan, kompos. Nah, di sini juga ada kata benda dan ada kata sifat. Sekarang kita lihat dulu soalnya. Luka bengkak. Bengkak itu kata sifat atau kata benda, teman-teman? Lebih tepatnya ke kata sifat ya ini ya. Ini lebih ke sifat. Nah, luka di sini bukan perasaan atau kata sifat yang dimaksud ya, karena di sini pasangannya pupuk, artinya ini kata benda. Yang ini juga kata benda. Maka jawabannya nanti adalah kata sifat. Nah, dari opsinya yang kata sifat adalah satu saja ya, subur. Kebun itu kata benda, kotoran juga kata benda, tumbuhan kata benda, dan kompos juga kata benda. Jadi jawabannya adalah C ya, subur. Nah, kalau kita bikin hubungannya, luka itu membuat bengkak. Nah, pupuk itu dengan menggunakan pupuk membuat subur. Nah, seperti itu ya pola hubungannya ya. Oke, ke soal berikutnya. Kita mengetahui bahwa sekarang kita masuk ke analogi kalimat. Ya, ini analogi kalimat. Tadi itu adalah analogi kata. Sekarang kita coba analogi kalimat. Kita mengetahui bahwa pada gitar terdapat body dan neck. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas. Hubungan objek ya. Objeknya di sini adalah gitar, terdapat body dan neck. Kalau bisa kita lihat hubungannya, artinya body dan neck itu bagian daripada gitar ya. Nah, kita lihat opsinya pada handphone terdapat kamera dan charger HP. Kurang tepat ya, karena kamera memang bagian dari handphone, tapi charger HP itu terpisah dia dari handphone. Sementara di soal body dan neck itu bagian yang ada di pada sebuah gitar. Kemudian yang B, pada laptop terdapat keyboard dan mouse. Ini juga kurang tepat ya. Kalau keyboard mungkin benar bagian dari laptop, tapi kalau mouse ini bagian yang terpisah juga. Kemudian pada tubuh manusia terdapat punggung dan panu. Memang punggung dan panu itu ada ya pada tubuh manusia, tapi
Tidak semua manusia juga yang ada panunya. Panu juga ini lebih ke penyakit ya, bukan bagian dari tubuh. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian pada air terdapat atom hidrogen dan atom oksigen. Nah, ini bisa ya, karena air itu kan H2O, jadi ada hidrogennya dan ada oksigennya. Air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Jadi ini bisa ya, benar ya. Pada tas terdapat buku dan pensil. Nah, ini juga salah ya yang E, karena buku dan pensil itu bukan bagian dari tas yang menyusun, yang menjadi apa namanya, unsur-unsur yang ada dalam tas, tapi ini sesuatu yang terpisah. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nah, jadi untuk analogi kalimat seperti ini ya sebenarnya hampir mirip, cuma hampir mirip dengan analogi kata, cuma yang ini dibikin kalimat saja. Jadi teman-teman tetap harus mencari hubungan yang sesuai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Hubungan objek pada kalimat. Nah, ini hubungan objek lagi yang ditanyakan ya. Saat di pasar terdapat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Setara dengan, nah, saat yang pilihan A, saat di kafe terdapat waiters dan barista. Benar ya. Tapi apakah hubungannya sama? Nah, di sini penjual dan pembeli, kita bisa bikin pola hubungan penjual melayani ya, melayani pembeli. Oke ya. Yang A ini salah karena waiters tidak melayani barista, tapi mereka yang waiters dan barista itu yang melayani pembeli ya. Jadi ini salah. Kemudian B, saat di rumah terdapat ayah dan anak. Apakah bisa kita hubungkan dengan ayah melayani anak? Kurang tepat ya. Kemudian C, saat di sekolah terdapat guru IPA dan guru IPS. Salah juga. Karena ini tidak ada unsur yang apa namanya, timbal balik ya. Timbal balik nggak ada. Kalau penjual dan pembeli kan dia saling bertimbal balik. Kemudian saat di pesawat terdapat pramugari dan penumpang. Nah, apakah pramugari melayani penumpang? Betul ya. Nah, jadi ini tepat. Mirip dengan analogi penjual dan pembeli. Kemudian yang E, saat di kantor terdapat atasan dan bawahan. Ini juga salah. Sebenarnya untuk pilihan-pilihan opsi ini semuanya lebih ke kerjasama ya mereka. Atasan sama bawahan itu bekerja sama. Guru IPA dan guru IPS juga bekerja sama untuk mengajar. Ayah dan anak juga bisa lah. Waiters dan barista juga bekerja sama dalam melayani pembeli. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hubungan objek. Nah, hubungan objek lagi. Hubungan objek pada kalimat seorang petugas pemadam kebakaran pergi menggunakan mobil pemadam. Nah, ini objeknya ya. Mobil pemadam dan selang air digunakan untuk memadamkan titik api. Nah, objeknya ini. Nah, kalau kita bisa lihat analoginya di sini adalah pemadam kebakaran itu menggunakan mobil pemadam dan selang air, yang mana dua ini adalah alat utamanya. Alat utama dalam pekerjaan. Nah, coba kita lihat pilihan opsinya. Opsi jawabannya, seorang pemain basket akan pergi bertanding dengan menaiki bus tim dan lapangan pertandingannya sudah disiapkan oleh panitia. Ini agak kurang tepat ya, karena lapangan pertandingannya yang sudah disiapkan oleh panitia ini bukan senjata atau alat utama yang digunakan oleh pemain basket. Apalagi di sini juga ditambahkan keterangan yang disiapkan oleh panitia. Jadi ini salah. Kemudian seorang nelayan akan berlayar dengan perahu dan jala untuk menangkap ikan di laut. Nah, ini bisa ya. Karena nelayan itu memang perlu perahu dan jala, alatnya, dua alat utamanya untuk menangkap ikan di laut. Bisa ya. B, kita simpan dulu. C, seorang guru terbiasa menggunakan spidol dan papan tulis untuk mengajar di kelas. Ini guru menggunakan spidol dan papan tulis untuk mengajar di kelas. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kalaupun ini alat yang digunakan, tapi itu bukan menjadi alat utama dari seorang guru. Guru itu yang paling utama adalah ilmunya, ya, ilmunya. Jadi ini juga kurang tepat. Kemudian D, sebuah kipas angin menghasilkan angin dan remote digunakan untuk mempercepat laju anginnya. Ini kurang tepat karena menghasilkan angin dan remote ini beda konteksnya ya.
Angin juga ini bukan alat tapi dampaknya dari hasil yang adanya dari kipas angin, bukan alatnya. Nah, untuk yang E, seorang polisi memakai senjata api dan borgol untuk menangkap penjahat. Nah, ini mirip ya, senjata api dan borgol yang digunakan untuk menangkap penjahat. Bisa didefinisikan sebagai alat utama. Tapi kalau kita lihat lebih spesifik lagi, seorang petugas pemadam kebakaran di sini menggunakan mobil pemadam. Mobil pemadam itu adalah apa, teman-teman? Transportasi. Ya. Nah, di sini pilihan yang mungkin adalah B dan E. Tapi di bagian B itu ada perahu. Perahu itu adalah transportasi. Ya. Sementara di bagian E di sini tidak ada transportasi. Ini bukan, ini bukan. Ini alat utama, memang alat juga untuk menangkap penjahat. Tapi tidak ada transportasi di situ. Nah, yang B ada transportasi. Jadi, jawaban yang paling mirip, yang memiliki hubungan yang paling mirip adalah jawaban B. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk soal analogi kata dan analogi kalimat. Nanti teman-teman bisa lanjutkan dengan latihan soalnya. Sekarang kita masuk ke materi analitis. Nah, sesuai dengan kisi-kisi yang sudah diberikan tadi, analitis itu untuk materi analitis ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam mengukur kemampuan dalam menganalisis informasi ya. Dalam menganalisis informasi, kemudian mengambil kesimpulan. Nah, bisa dibilang bab analitis ini adalah yang termasuk yang sulit dalam TIU ya, karena soalnya panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama. Soalnya panjang, kemudian kita diminta untuk bernalar. Nah, tipsnya untuk mengerjakan soal analitis ini yang pertama adalah teman-teman harus tetap tenang ya, tenang, konsentrasi dan tetap fokus. Konsentrasi dan tetap fokus. Ya, jadi teman-teman harus konsentrasi penuh ketika menjawab soal-soal analitis karena soal yang panjang, dan yang kedua adalah teman-teman langsung ke soalnya. Langsung baca soal. Jadi teman-teman bisa kebayang yang diminta itu apa. Jadi ketika sudah baca soal, teman-teman bisa masuk ke redaksinya, kemudian bisa membayangkan atau sudah punya tujuan kira-kira yang dicari itu apa. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus sambil mencatat. Nah, sambil mencatat. Jadi soalnya kan ya di sini kan tujuannya adalah teman-teman diminta untuk menganalisis informasi. Jadi setiap informasi yang diberikan teman-teman harus catat. Seperti itu ya. Karena soal-soal analitis itu biasanya berkaitan dengan urutan-urutan. Jadi setiap informasinya itu teman-teman harus catat. Nanti setelah di akhir ketika catatannya sudah lengkap, teman-teman bisa untuk mengambil kesimpulan. Nah, kemudian yang keempat adalah untuk bisa mudah mengerjakan soal analitis, mau nggak mau teman-teman harus latihan soal. Ini harus latihan soal yang banyak teman-teman. Karena gimana pun caranya, teman-teman ketika sudah latihan soal, sudah terbiasa dengan soal-soal itu, pasti teman-teman nanti akan terbiasa sendiri untuk bisa menjawab soal-soal analitis seperti ini. Ya, jadi memang kuncinya itu ya, untuk soal-soal TWK, TIU, dan TKP ini memang kuncinya adalah di latihan soal. Apalagi kita tahu waktunya 110 soal dikerjakan kurang dalam waktu 100 menit ya. Jadi kurang dari 1 menit satu soalnya ya. Biar lebih memahami, kita langsung masuk ke latihan soalnya. Nah, tadi tips yang pertama adalah tetap tenang, konsentrasi, dan fokus. Kemudian yang kedua adalah langsung baca soalnya. Nah, soalnya di sini adalah urutan yang benar mulai dari yang terlambat adalah. Nah, kemudian masuk ke soalnya.
Fajar berlari lebih cepat daripada Sarda. Nah, tadi tips berikutnya adalah langsung dicatat, sambil menganalisis informasinya. Nah, di sini Fajar berlari lebih cepat daripada Sarda. Artinya, Fajar lebih cepat daripada Sarda. Kemudian, Asok berlari lebih lambat daripada Farid. Farid artinya lebih cepat ya. Sini Far aja ya. Sini Far lebih cepat daripada Asok. Kemudian Farid lebih lambat daripada Ardi. Nah, artinya Farid di sini ada Ardi ya, artinya ya. Ardi di sini Asok karena Ardi lebih cepat daripada Farid. Betul ya, karena Farid berlari lebih lambat daripada Ardi. Artinya Ardi lebih cepat daripada Farid. Sarda berlari lebih cepat daripada Ardi. Nah, ternyata di sini lebih cepat lagi sih Sarda. Nah, artinya di sini ada si Fajar. Ya, gitu ya. Sarda berlari lebih cepat daripada Ardi. Ya, benar ya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan yang urutannya. Jadi, ini urutan dari yang paling cepat. Fajar, Sardi, Ardi, kemudian Farid, kemudian Aso. Jadi jawabannya dari yang terlambat adalah Aso. Aso berarti sisa C dan E. Nah, di sini adalah Aso, kemudian Farid, Ardi, Sarda, dan Fajar. Artinya jawabannya adalah E. Gitu ya teman-teman cara jawabnya. Jadi yang pertama langsung baca soal, kemudian catat setiap informasinya. Kemudian nanti pelan-pelan setelah semua informasinya terkumpul, nanti bisa untuk menarik kesimpulannya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soalnya cukup panjang, jadi kita coba langsung ke soalnya dulu. Berapa banyak jalur yang bisa ditempuh oleh Jahit dari rumahnya di Jalan Nurdin Sandrima menuju rumah sahabatnya di Jalan Bambu Runcing? Oke, jadi Jahit ingin mengunjungi rumah Joshua di Jalan Bambu Runcing. Jadi dia tujuannya adalah Jalan Bambu Runcing. Dia berangkat dari rumahnya yang berada di Jalan Nurdin Sandrima menggunakan sepeda. Jahit bisa melewati satu jalan yang bisa langsung sampai ke rumah Joshua. Artinya dari Nurdin Sandrima ada jalan langsung menuju ke Bambu Runcing. Namun terdapat banyak lubang besar di jalan tersebut yang akan membahayakan keselamatannya. Ada jalur alternatif yang lebih rata karena telah diaspal, yaitu rute dari Jalan Nurdin Sandrima ke Jalan Mangga. Artinya di sini ada jalan ke Jalan Mangga, kemudian atau ke Jalan Pisang. Jalan Pisang ada dua ya alternatifnya. Dari Jalan Mangga ada rute ke Jalan Mawar. Mangga ada ke Jalan Mawar. Dari Jalan Pisang ada rute langsung menuju Jalan Bambu Runcing. Jalan Pisang langsung ke Bambu Runcing. Rute dari Jalan Mawar bisa langsung menuju Jalan Bambu Runcing. Ini juga bisa langsung. Berapa banyak jalur? Nah, berarti jalurnya ada berapa? Berarti bisa pertama jalur yang NSMW 1, kemudian Nurdin Sandrima langsung 2, dan ini 3. Artinya ada 3 jalur ya. 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah 3. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menjawabnya. Sebenarnya tidak susah ya, cuma karena soalnya redaksinya yang lumayan panjang, jadi teman-teman harus tetap fokus dan catat tiap informasinya. Insya Allah mudah jawabnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pertanyaannya adalah, langsung kita baca pertanyaannya, tes yang diuji pada urutan ketiga. Nah, Rizal akan mengikuti 5 kali tes. Hari ini ujian IPA. Hari ini IPA. Minggu depannya ujian TIK. Artinya kita misalkan saja hari ini itu adalah X ya. Jadi X itu sama dengan IPA. Hari ini adalah ujian IPA. Minggu depan ia ujian TIK. Artinya X ditambah 7. Ini ujian TIK. 3 hari sebelum ujian TIK. Nah, artinya X tambah 7 dikurang 3. Ya, ini berarti sama dengan X tambah 4. Ini sama dengan ujian matematika. Oke, kemudian 11 hari sebelum ujian matematika, artinya X tambah 4
dikurang 11. Nah, ini sama dengan X kurang 7. Ini sama dengan ujian fisika. Nah, 6 hari sebelum ujian tik. 6 hari sebelum ujian tik artinya X tambah 7 dikurang 6. Ya, berarti ini X tambah 1 sama dengan ujian sejarah. Nah, sekarang kita urutkan. Yang paling kecil adalah X plus 7 ya. Nah, ini artinya urutan 1. Kemudian kita tulis seperti ini aja. Jadi ujian paling pertama itu adalah fisika. Kemudian X ya. X jadi ujian IPA. Kemudian X plus 1 sejarah ya. X plus 1 sejarah. Kemudian X plus 4 MTK. Dan yang terakhir berarti tik ya. Nah, jadi urutannya seperti itu ya teman-teman. Tinggal diurutkan saja dari X kurang 7, kemudian X, kemudian X plus 1, kemudian X plus 4, kemudian X plus 7. Gitu ya. Jadi gampang kok teman-teman, tinggal mengurutkan saja. Ini kan urutan 1, 2, 3, 4, dan 5. X plus 1 adalah sejarah. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga cukup panjang soalnya. Langsung saja ke pertanyaannya, siapa saja yang dapat diharapkan bekerja pada hari Senin? Oke, kita baca soalnya. Suatu bangunan, redaksinya ya. Suatu bangunan dapat disesuaikan dengan baik apabila setiap hari bekerja paling sedikit 3 orang. Ada 5 orang tukang yang melamar. Lina dapat bekerja hari Senin, Rabu, dan Jumat. Artinya ini kita Lina, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Lina itu bisa bekerja Senin, Rabu, Jumat. Kemudian Deon tidak dapat masuk kerja hari Rabu. Kemudian Cantikannya dapat masuk hari Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu. Bambang pamit setiap hari Jumat. Jonathan tidak mungkin bekerja di hari Senin dan Kamis setiap bulan. Maka siapa saja yang dapat diharapkan bekerja pada hari Senin? Lina dapat bekerja hari Senin. Berarti Lina termasuk ya. Artinya pilihannya sisa A sama B. Nah, di sini bedanya adalah Jonathan. Jonathan di sini jelas tidak bisa bekerja pada hari Senin. Nah, artinya bukan Jonathan ya. Jawabannya adalah A. Jelas ya. Di sini juga Deon kan kosong nih. Ada kemungkinan, dan juga Bambang. Nah, seperti itu ya teman-teman cara kerjanya. Jadi sebenarnya soal analitis itu mudah ya. Tinggal kita tetap harus fokus dan mencatat tiap-tiap informasi yang diberikan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung ke pertanyaannya. Jika seorang masinis ingin berpergian dari P ke T tetapi harus melewati minimal 2 stasiun lain, berapa banyak rute yang mungkin dipilih? Oke. Dalam sistem transportasi kota ada 5 stasiun, yaitu PQRST yang terhubung dengan jalur satu arah sebagai berikut. P ke Q atau R. P ke Q atau R. Kemudian Q ke R atau S. Q bisa ke R atau ke S. R ke S atau T. R ke S atau ke T. Kemudian S ke T. Nah, ini ya, seperti ini ya. Kemudian kita yang ditanyakan adalah minimal 2 stasiun lain. Nah, kalau kita tulis rutenya, artinya bisa yang rute yang pertama adalah PQRT. Karena ini tujuannya kan dari P ke T. P ke T ya. Nah, artinya sini PQRT. Kemudian bisa ke
PQRST. Bisa ya? PQRST. Oke, kemudian bisa juga PQST. PQST. Kemudian bisa lagi PQRT. Sudah ya, PQRT. PRST. PRST. Kemudian apalagi PRT ya, terakhir PRT berarti. PRT. PRT. Oke. Jadi yang ditanyakan yang minimal melewati 2 stasiun lain. Nah, artinya yang ini ya. PQR 12, QRS ini kan 3, ini 2, yang ini PRT ini nggak masuk hitungan. Jadi ada berapa? Ada 4. Jawabannya adalah 4. Oke ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, sepertinya soalnya sudah habis ya tentang analitis. Jadi teman-teman kuncinya harus banyak latihan soal agar mudah dan cepat menjawab soal-soal seperti ini. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.